Shalom saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Senang sekali kembali kita boleh bersama-sama untuk melanjutkan pembahasan pelajaran sekolah sahabat kita yang saat ini sudah masuk pelajaran yang ke-12 dengan judul Pekabaran yang Patut Dibagikan. Saudaraku, sebelum kita lanjut membahasnya, saya mau ajak kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya urapan kuasa sorga menjadi bagian hamba-Mu, menjadi bagian semua anak-anak Tuhan yang akan memperdalam kebenaran masa kini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap memperdalamnya. Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, saat yang istimewa ini tentunya kita dipenuhi dengan sukacita sorga, karena kita masih diberikan kesempatan untuk memperdalam, untuk mempelajari, dan kita boleh dikuatkan ketika kita melihat ada kebenaran masa kini yang perlu didengungkan saat ini dan perlu kita bagikan kepada banyak orang. Saudaraku, apakah pekabaran itu? Sebelum kita lanjut, mari kita kembali melihat ayat hafalan yang diambil dari Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Saudaraku, pelajaran di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6 sampai yang ke-12 ini menggambarkan pekabaran terakhir yang harus diberitakan kepada dunia ini sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan sadar atau tidak saudaraku, kita dipanggil untuk mengkhotbahkan kabar baik ini karena kedatangannya sudah tidak lama lagi, dan kebenaran ini adalah kebenaran masa kini. Mari kita coba pelajari nubuatan apokaliptik ini yang kita kenal dengan pekabaran 3 malaikat. Poin-poin yang kita akan pelajari, kiranya ini boleh menjadi kekuatan iman bagi kita. Kita semakin siap bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kita akan giat untuk mempersiapkan kedatangannya yang kedua kali. Oke, poin pertama mari kita bahas tentang pekabaran masa kini. 2 Petrus pasal 1 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata seperti ini. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Saudara, Tuhan tahu akan masa depan, dan Dia yang mengendalikan sejarah dunia ini. Dia dapat mengirimkan pesan khusus untuk saat-saat tertentu dalam sejarah umat manusia. Dan pekabaran yang kita sementara pelajari ialah pekabaran kebenaran masa kini. Dan apa itu kebenaran itu? Apa pekabaran masa kini yang kalau kita melihat ke belakang, misalkan pada zaman Nuh, apa pekabaran masa kininya? Oh, pekabaran masa saat itu ialah dunia ini akan dibinasakan dengan air bah. Kemudian bagaimana di zaman Yeremia? Di zaman Yeremia bahkan harus dibawa ke Babel untuk bisa bertahan hidup. Di zaman Yohanes Pembaptis pekabarannya ialah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias. Bagaimana dengan pekabaran Petrus? Pekabaran Petrus adalah pekabaran untuk menyampaikan kehidupan, kematian, dan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Oleh karena ketika Petrus membagikan kebenaran yang ia miliki, dia juga mendorong para pendengarnya untuk terus mempelajari kebenaran yang diwahyukan sebelumnya. Dan wahyu Tuhan itu sebenarnya kalau kita pelajari, itu sifatnya progresif. Artinya terus berkembang, bertumbuh, dan tidak bertentangan satu dengan yang lain. Tidak kontradiktif satu dengan yang lain. Kemudian saudara, pelajaran yang kita pelajari, poin yang kedua yaitu konteks daripada pekabaran ini. Apa konteksnya? Wahyu pasal 14 ayat yang pertama. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Saudara, dalam Wahyu, anak domba atau Yesus terlihat di dalam sejarah gereja.
Saat-saat sebelum kedatangannya yang kedua kali diungkapkan, saudaraku, kita didorong untuk menantikan peristiwa yang besar ini. Karena dia katakan, aku datang segera. Wahyu 22 ayat yang ke-7. Dan kehidupan yang kekal ada di depan kita. Saudara, Wahyu pasal 13 menggambarkan akan krisis yang terakhir ini. Kemudian di pasal selanjutnya, pasal 14, memperkenalkan panggilan terakhir dan konsekuensi yang akan diterima. Mari coba kita lihat sama-sama ayat yang pertama sampai yang kelima. Ini adalah panggilan yang terakhir. Pembawa panggilan yang terakhir menyampaikan panggilan, menyampaikan seruan yang terakhir. Dan kemudian ayat yang ke-6 sampai yang ke-12, inilah pekabaran masa kininya, yaitu panggilan pekabaran masa kini. Dan ayat yang ke-13 sampai 16, konsekuensi yang harus diterima oleh mereka yang menerima panggilan. Ayat selanjutnya mencatat konsekuensi dari mereka yang menolak akan panggilan ini. Saudara, tuaian yang kita bahas kali ini ialah menggambarkan penebusan daripada orang-orang benar. Sedangkan menuai buah anggur melambangkan kematian orang fasik. Ini gambaran-gambarannya. Keduanya akan terjadi pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan setelah pekabaran terakhir diberitakan, maka Yesus akan datang. Saudara, Matius pasal 24 ayat 14 dengan jelas katakan, kalau kabar keselamatan ini sudah diberitakan ke seluruh dunia, baru tiba kesudahannya. Poin selanjutnya, Injil yang kekal. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal, yang diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua suku bangsa, dan suku, bahasa, dan kaum. Saudara, kebenaran masa kini yang harus kita beritakan di akhir zaman ini memiliki nuansa yang sangat spesial. Tapi ingat, landasan utamanya ialah Injil yang kekal. Setiap orang harus menerima akan pekabaran ini, saudaraku. Tidak peduli dari bangsa mana dia, suku mana, kasta mana, keyakinan seperti apa, atau status sosial mereka seperti apa. Mereka harus menerima akan pekabaran masa kini. Dan setiap orang harus mendengarkan ini. Karena ini adalah kabar baik. Saudara memiliki kesempatan untuk menyampaikan kabar baik ini kepada banyak orang, sehingga mereka boleh menerima Yesus dan mereka boleh menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Ada tantangan yang besar bagi kita untuk menyampaikan Injil yang kekal ini. Kita harus dengan sungguh-sungguh datang di kaki salib Yesus. Kita katakan, Yesus, saya mau menjadi alatmu untuk menyampaikan Injil yang kekal ini. Poin selanjutnya ialah takut, dimuliakan, penghakiman, penciptaan. Ada apa dengan 4 hal ini? Wahyu 14 ayat 7 merangkumkan seperti ini. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan semua mata air. 4 poin ini ternyata ada di ayat ini, yaitu takut akan Tuhan, muliakan Tuhan. Karena apa? Karena penghakimannya sudah dekat dan kita harus sembah Dia. Mengapa? Karena Dialah kreator, Dia yang menciptakan bumi ini, langit, bumi, laut dan semua mata air. Pekabaran malaikat yang pertama ialah takut, hormat akan Tuhan, dan kemudian kita lakukan segala sesuatu yang kita boleh buat untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Kita buat dengan hormat, dengan takut akan Dia, dan kita beri kemuliaan, kita tempatkan Dia di tempat yang tertinggi. Ini maksud pekabaran ini. Dia harus menjadi segala-galanya, bahkan sampai dalam pikiran kita. Kita harus sadar bahwa kita akan dihakimi, maka kita juga harus menaati akan perintah-perintahnya. Kita harus datang menyembah Dia sebagai Khalik, pencipta. Kita hormati
Hukum yang keempat, di mana ketika ia mencipta, hari yang ketujuh ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya. Ada hubungan antara menghormati Tuhan, menaati perintah-perintahnya, dan penghakiman, saudaraku. Karena ketaatan adalah hasil daripada hubungan yang menyelamatkan dengan Yesus. Dan hanya kebenaran Yesus yang cukup baik untuk berdiri di penghakiman. Kita hanya menggunakan kebenaran Yesus, jubah kebenaran Yesus, sehingga kita dinyatakan layak. Kita aman jika kita ada di dalam kebenaran Yesus. Puji Tuhan, saudaraku, kita tidak perlu takut karena kita akan datang menyembah Dia, memuliakan Dia pada waktu hari penghakiman. Poin selanjutnya ialah panggilan yang terakhir. Wahyu 14 ayat yang ke-8 berkata, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu caburnya. Saudara, dalam kitab Wahyu, Babylon berarti agama palsu yang didasarkan pada perbuatan manusia, tradisi buatan manusia, dan doktrin-doktrin palsu. Agama ini menggabungkan kebenaran yang diajarkan Yesus dengan doktrin dan pemikiran lain yang dibuat oleh manusia atau dibuat oleh setan. Semuanya bercampur aduk di Babel. Untuk alasan inilah Tuhan memanggil mereka yang mencintainya, mencintai Yesus, dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jika mereka menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka akan keluar dari Babel, melarikan diri, dan kemudian mereka boleh menerima akan Injil yang kekal ini. Jadi, panggilan untuk keluar dari Babel adalah panggilan yang sangat penting yang perlu direspons oleh umat-umat Tuhan. Saudaraku, poin yang terakhir ialah ibadah yang benar. Wahyu pasal 14 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan berkata, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Oh saudaraku, jika kita tidak menyembah kepada Allah yang benar, apa konsekuensinya? Kita akan menerima cawan murka Allah. Pekabaran dari ketiga malaikat ini sangat progresif, saudaraku. Setelah Injil dihotbahkan di seluruh dunia, kabarnya, pesannya sudah menyebar ke seluruh dunia, ada panggilan yang terakhir. Panggilan untuk meninggalkan semua kebingungan daripada doktrin Babel yang kacau. Saudara dipanggil untuk keluar dari kebingungan ini. Dan reaksi terhadap kedua pekabaran tersebut ditujukan di dalam buku Wahyu. Binatang yang merupakan bagian daripada kepala Babylon memberitakan tandanya. Tuhan menempatkan tandanya juga pada umatnya. Jadi ingat, ada dua tanda. Pekabaran yang benar memiliki tanda, sedangkan pekabaran dari Babel juga memiliki tanda. Sama-sama dipalsukan. Hati-hati, jangan kita salah memilih tanda. Pekabaran ketiga terkait dengan penyembahan. Jadi menyembah Sang Pencipta pada hari yang sudah Ia tetapkan. Hari apakah itu? Itulah hari istirahat. Jika kita menolak untuk datang menyembah pada hari istirahat, hati-hati, kita akan menerima cawan murka Allah. Jangan kita menyembah binatang dan kemudian kita menolak akan perintah-perintah Tuhan. Bahaya, saudara. Saudara, kita diajak untuk tidak menerima akan tanda binatang ini. Bahkan kita harus terima akan perintah-perintah Tuhan. Dan sebaik mungkin kita hindari cawan murka Allah. Kita harus membuat keputusan sendiri hari ini, saudaraku. Pilihan hari ini akan menentukan keputusan kita nanti. Apakah kita akan menerima tanda binatang atau kita akan dapatkan meterai daripada Allah. Saudaraku, pena inspirasi dalam buku Testimonies for a Church, jilid 5, chapter 52, halaman 455.
Firman Tuhan katakan, Tuhan telah memanggil gerejanya di zaman ini, sebagaimana Dia menyebut Israel kuno untuk berdiri sebagai terang di bumi. Dengan pedang kebenaran yang perkasa, pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga, Dia telah memisahkan mereka dari gereja-gereja dan dari dunia untuk membawa mereka ke dalam kedekatan yang sakral dengannya. Dia telah menjadikan mereka tempat penyimpanan hukumnya dan telah berkomitmen kepada mereka dan kebenaran nubuatan yang besar untuk saat ini. 3 malaikat dari Wahyu 14 mewakili orang-orang yang menerima terang kebenaran, terang pekabaran Tuhan, dan pergi sebagai agennya untuk menyuarakan peringatan di seluruh penjuru bumi. Saudara, ketika saudara menerima akan Injil yang kekal ini, menerima pekabaran ini, pekabaran masa kini, tugas selanjutnya ialah saudara harus menyuarakan peringatan ini, amaran ini kepada dunia. Dan ketika dunia bertobat, Yesus akan datang membawa saya dan saudara ke tempatnya. Karena Tuhan memberkati kita, dan kita akan respons dengan cara yang terbaik, menerima pekabaran ini dan menyampaikan pekabaran ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya Engkau akan penuhi kami dengan sukacita tatkala kami menerima akan pekabaran 3 malaikat. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dengan berani mau sampaikan pekabaran ini kepada dunia. Dan pada akhirnya Yesus segera datang, kami semua boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang akan lebih perjelas akan pekabaran firman yang sudah kami pelajari. Karena kami selalu berdoa, memohon tuntunan-Mu hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Biarlah berkat-berkat surgawi akan menjadi bagian kita semua. Shalom.